Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya terima kasih kepada teman-teman di Masjid Al Hidayah sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ini bukan pengajian ya Bapak dan Ibu karena saya bukan ustadz. Jadi ini lebih kepada sharing sebenarnya membahas di dunia yang saya kerjakan hari ke hari, yaitu persoalan pengasuhan kita kepada anak-anak kita, persoalan kita dengan anak-anak kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan judul di diskusi kita pada siang ini adalah jadikan anak tangguh bukan anak rapuh. Kemudian di bawahnya saya tuliskan jalankan amanah Allah, jangan khianati. Apa yang anak yang tangguh itu seperti apa? Anak yang tangguh itu nanti kita akan diskusikan. Kemudian jalankan amanah Allah, jangan khianati itu adalah bahwa nanti di yaumul hisab kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita. Apakah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, atau memang kita mendidik dan mengasuh anak-anak kita sama sekali tidak tahu sebenarnya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya izin bercerita kepada Bapak dan Ibu sebagai pembuka dari pertemuan kita di siang hari ini. Pekerjaan saya hari-hari adalah bagaimana mendampingi pengasuhan kepada anak-anak kita. Saya sudah izin ke keluarga yang saya mau ceritakan ini, Bapak dan Ibu. Terjadinya ini di salah satu tempat di Jawa Barat. Baru selesai kemarin, saya pulang dari sana. Kejadiannya di sebuah keluarga, bapak dan ibunya bekerja, kemudian anaknya dari bapak dan ibu ini satu SMA, satu SMP, ya Pak Ibu ya, karena sudah sangat lama bapak dan ibunya bekerja sudah tahunan, dan anak-anak nggak bisa dikontrol, terutama urusan dengan gadget, urusan dengan HP. Kalau urusan HP untuk belajar nggak ada masalah. Tapi yang menjadi tantangan itu adalah di HP itu ada nggak bisa dikontrol namanya pornografi, Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak Bapak ini Ibu sudah nonton pornografi lebih dari sekitar 20 kali, 30 kali, dia dipastikan hormonnya itu mendesak dia untuk tidak ke pornografi saja, tapi akan lari ke porno aksi. Nah, porno aksi itu ada dua kemungkinan. Mereka mencari hubungan suami istri, melakukan hubungan suami istri, atau anak kita ini yang sudah terpapar ke porno aksi ini melakukan masturbasi atau onani. Nah, dua-duanya ini sudah sangat dalam data di Indonesia itu sudah sangat banyak. Nanti kita melihat salah satunya adalah anak perempuan kita yang berusia 16 sampai sekitar umur 20 tahun, kata BKKBN, penelitian BKKBN mengatakan di Indonesia anak perempuan di antara umur 16 sampai umur 21 tahun itu yang sudah, maaf ya Bapak Ibu ya, yang sudah tidak perawan itu jumlahnya sekitar 63%. Jadi yang sudah melakukan hubungan suami istri itu 63%. Jadi kalau ada anak-anak perempuan kumpul di satu ruangan sekitar 100 orang, berarti ada sekitar 60 lebih yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Nah, saya Bapak Ibu mau menceritakan ini, kasus ini, saya sudah izin kasus yang saya dampingi ini. Jadi anak ini memang Bapak Ibunya berangkat pergi pagi, Bapak berangkat kerja, Ibu berangkat kerja. Bapak dan Ibunya memang selama ini fokusnya itu adalah mencari uang, ya, mencari uang dan tidak Bapak Ibu ya, tidak mengurus persoalan-persoalan spiritual anak umur 0 sampai 7 tahun apa yang harus dilakukan, anak umur 8-15 tahun apa yang dilakukan.
apa amanah Allah terhadap anak 0 sampai 7 tahun, bapak ibunya nggak tahu. Apa amanah Allah terhadap anak umur 8-15 tahun, ibunya juga nggak tahu, bapaknya nggak tahu. Jadi singkat cerita bapak ibu, ternyata 2 orang anak ini, yang satu laki-laki satu perempuan, saudara ini ya bapak ibu ya, satu SMA satu SMP, sudah lama terpapar pornografi ya bapak ibu ya. Jadi bapak ibu mudah-mudahan masih ingat, punya anak umur 15, 16, 17, 18 itu hormon, ada 7 hormon di dalam dirinya itu naik 800%. 800%. Jadi kalau dia tidak terkondisikan untuk nonton pornografi, dipastikan hormon ini 800% naiknya. Kalau dia tidak masturbasi, dia pasti melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Nah, apa yang terjadi kepada anak kita yang 2 orang ini? Ternyata mereka sudah lama melakukan hubungan suami istri. Kakak dengan adik ini. Terakhir adalah ketika ibunya suatu hari sakit di kantor, diantarkan oleh teman ibunya ini untuk pulang ke rumah. Gitu Bapak Ibu ya. Terus kemudian ibunya masuk, dan kemudian ibunya masuk ke kamarnya ibunya. Dan ketika ibunya buka kamar ibunya ini, kamar bapak ibunya, nah, na'udzubillah min dzalik, ibunya pingsan, kemudian melihat 2 anaknya ini melakukan hubungannya layaknya seperti orang suami dan istri. Bapak Ibu, na'udzubillah min dzalik, kita mudah-mudahan terhindar dari hal semacam ini. Nah, saya menyampaikan ini kepada Ibu, apa sebabnya terjadi ini? Karena Allah sudah mengingatkan kita, kalau kita punya anak, satu hal target kita adalah jangan meninggalkan anak-anak yang lemah. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Anak yang lemah itu adalah begini Bapak Ibu. Usia fisiknya, umur fisiknya itu lebih matang dari umur psikologisnya. Itu anak yang lemah. Jadi kalau dia umurnya 15 tahun, tapi secara cara berpikirnya seperti anak umur 13 tahun, berarti itu anak yang termasuk anak yang lemah. Nah, target kita adalah amanahnya kepada kita, yang nanti Allah akan tanya di yaumul hisab kalau kita punya anak adalah jangan meninggalkan anak yang seperti Allah sebutkan di An-Nisa ini. Berarti kita harus meninggalkan anak yang tangguh. Berarti ya Pak Ibu ya, yang tangguh. Kalau tangguh itu umur kematangan spiritualnya lebih dahulu dari kematangan fisiknya. Kalau dia umur 15 tahun, cara berpikirnya harus di atas umur 15 tahun. Itulah sebabnya kenapa Bapak dan Ibu saya tuliskan tadi, jalankan amanah Allah, jangan khianati amanah Allah. Apa amanahnya Allah? Gini Bapak Ibu, mengasuh anak itu, karena anak itu miliknya Allah, berarti kita nggak usah sok-sokan gitu Bapak Ibu ya. Karena anak itu miliknya Allah, berarti Allah sudah lengkapkan cara ngasuh anak itu seperti apa. Berarti kita harus pakai cara yang Allah inginkan. Bukan cara parenting mana, Apakah teori parenting, seminar parenting itu penting? Penting, tetapi bukan segala-galanya. Gitu Bapak Ibu ya. Yang segala-galanya itu adalah tugas kita, punya anak 0 sampai 7 tahun, kita cari di dalam Al-Quran, dalam hadis, seperti apa yang Allah inginkan terhadap milik Allah di umur 0 sampai 7 tahun. Gitu Bapak Ibu ya, sepakat ya. Kalau anak kita di umur 8 sampai 15 tahun, kita cari apa yang Allah inginkan, manualnya seperti apa yang Allah inginkan kepada anak kita umur 8-15 tahun. Setelah itu baru kita seminar parenting, gitu Bapak Ibu ya. Setelah itu baru kita cari teori-teori. Tapi jangan teori dulu, gitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Kalau teori dulu yang kita dahulukan, nanti Allah cemburu. Miliknya Allah diatur dengan cara-cara yang tidak seperti yang Allah inginkan. Kalau Allah cemburu, satu hal yang paling berat dalam mengasuh anak-anak adalah Allah cabut keberkahan di dalam rumah tangga kita. Kalau Allah cabut keberkahan dalam rumah tangga kita, Pak, Bapak Ibu, saya merasakan pagi-pagi pulang sore, pulang malam itu sudah nggak menjadi apa-apa, Pak. Menjadi nothing. Kenapa? Karena rumah tangga udah dicabut keberkahannya sama Allah. Fasilitas yang kita berikan kepada anak kita pergi pagi, pulang sore, pulang malam, cari uang, berkahnya nggak ada, gitu Bapak ya. Kenapa berkahnya nggak ada? Allah cemburu, miliknya Allah, anak kita itu miliknya Allah, tapi dia atur dengan cara-cara tidak seperti yang Allah inginkan, gitu Bapak ya. Nah, baik.
waktu kita nggak terlalu banyak, ayah dan bunda. Jadi kalau begitu target kita adalah dalam mengasuh anak, pertama adalah targetnya kita tidak seperti yang Allah ingatkan di An-Nisa ayat 9 ini. Berarti target kita adalah asuh anak kita menjadi anak yang tangguh, tidak anak yang rapuh atau anak yang lemah. Nah, ayah dan bunda, anak yang lemah itu lemah terhadap apa? Ada 3 hal kata para ulama. Anak kita yang lemah itu lemah terhadap ujian kesulitan. Kita mungkin pernah melihat anak-anak bapak ibu ya, baru menghadapi sedikit ada masalah dia udah nyerah. Ya, pulang dari sekolah dia udah umur SMP, pulang sekolah nggak ada makan di meja makan dia marah, bapak ibu ya. Kalau ada persoalan sedikit dia nyerah. Nah ini termasuk yang disebutkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, generasi yang lemah itu terhadap ujian kesulitan. Kalau anak kita terbiasa seperti itu, nanti ketika dia menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang suami, ada sedikit masalah rumah tangga, tangan yang main, itu Bapak Ibu ya. Dia nggak kuat menghadapi kesulitan. Kata istrinya, Mas, tanggal berapa sekarang? Tanggal 27. Mas tadi lewat dapur nggak? Lewat, kata suaminya. Bagaimana keadaan beras kita, Mas? Beras kita udah nggak ada. Istrinya bilang, menurut Mas bagusnya gimana? Bapak Ibu. Nah, kalau dia termasuk adalah generasi yang lemah waktu di umur 0 sampai 15 tahun, ketika menjadi suami, dia akan menjadi suami yang lemah. Suami yang lemah itu umurnya 30 tahun, tapi cara menyelesaikan masalahnya seperti anak umur 15 tahun. Apa jawaban suami ini? Dia marah ke istrinya. Kamu ya Allah, aku baru pulang kerja, kamu ngadu yang benar. Itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan menyelesaikan masalah seperti umurnya, umur 30 tahun. Banyak ini Bapak dan Ibu, banyak ayah dan bunda yang Allah SWT. Nah yang kedua, ujian anak-anak generasi yang lemah itu adalah ujian lemah menghadapi syahwat. Tadi sudah saya sampaikan Bapak dan Ibu, anak laki-laki kita sekarang yang di umur 16 sampai 21 tahun, di dunia ini kita termasuk ke 10 besar anak laki-laki yang berkecenderungan menyukai sesama sejenisnya. Kenapa? Karena anak laki-laki kita ini salah satunya di umur 8 sampai umur 15 tahun dia nggak mendapatkan proyek akil balik dari ayahnya. Akil balik itu kan ada 2 saja Bapak Ibu. Tugas ayah, terutama ayah di umur anaknya 9 sampai 15 tahun, cuman satu tugasnya akil balikan anak kita. Dan apa tugas akil balik itu? Cuma 2. Lakikan anak laki-laki, perempuankan anak perempuan kita. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi umurnya pendek sebenarnya. Dari umur 8 sampai umur 15 tahun, kalau anak Bapak Ibu laki-laki ada 2 masalah, Bapak jangan langsung selesaikan. Bagaimana caranya? Seperti Nabi Ibrahim menyelesaikan masalah, mengajarkan laki-laki kepada anak Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim di As-Saffat 102 itu? Nabi Ibrahim mengatakan, maaf ya nak, ini ayah disuruh sama Allah untuk menyembelihmu. Tapi yang paling menarik Nabi Ibrahim mengatakan adalah, nak fikirkanlah apa pendapatmu. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau ada masalah umur 9-15 tahun, jangan buru-buru Bapak selesaikan. Karena tugas Bapak, tugas Ibu adalah melatih kelaki-lakiannya. Gitu lah Ibu. Jadi kalau dia bilang, ayah, aku tadi di sekolahan dibully sama temanku. Ayah jangan langsung selesaikan masalahnya. Ayah ingat Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Ayah katakan kepada anak laki-laki ayah, menurut abang bagusnya gimana? Gitu loh Bapak Ibu ya. Begitulah Nabi Ibrahim mengatakan Nabi Ismail, menurut kamu bagusnya seperti apa? Kalau kita tidak lakukan seperti ini, gimana Ayah Irwan? Umur 8 sampai 15 tahun, badannya tumbuh sebagai seorang laki-laki, tetapi secara berpikirnya nggak laki-laki, Ayah Bunda. Secara emosionalnya nggak laki-laki. Apa yang terjadi? Ketika di masa dewasa, dia gagap dan gagu menghadapi semua persoalan hidup ini. Kalau dia menikah nanti, dia akan menjadi seorang laki-laki yang absen. Fisiknya hadir, tetapi absen cara dia menyelesaikan persoalan-persoalan. Nah, Bapak Ibu yang berkesumat ta'ala, yang ketiga, generasi yang lemah yang tadi para ulama menyebutkan itu adalah anak-anak kita yang lemah menghadapi ujian kemarahan. Nah, ini contohnya ayah dan bunda. Ini fenomena yang terjadi di Indonesia. Anak-anak kita fenomena namanya fenomena BLAS. Jadi ciri-ciri anak-anak kita yang rapuh yang tadi saya sebutkan itu. Anak yang gampang bosannya. Pernah Bapak Ibu melihat anak-anak yang gampang bosannya? Ngerjain pekerjaan ini nggak tahan, sudah selesai.
Ini belum selesai, ngerjakan ini belum selesai, belum ngerjakan pekerjaan yang lain. Nah, kemudian anak-anak yang merasa kesepian. Apa itu merasa kesepian, Bapak dan Ibu? Dia punya bapak dan ibu di rumah, tapi nggak ada dialog gitu loh Bapak Ibu. Kenapa nggak ada dialog? Bapaknya main gadget, ibunya main gadget gitu ya Bunda. Semuanya diselesaikan lewat handphone. Jadi anak nggak tahu bahwa bagaimana seorang laki-laki ngomong ke istrinya minta teh manis itu seperti apa. Anak nggak tahu. Kenapa? Karena semuanya lewat handphone. Gitu ya Bunda ya. Jadi ketika dia menjadi seorang suami kelak kemudian hari, dia nggak tahu cara sopan memperlakukan istri itu seperti apa. Karena nggak pernah dia lihat, nggak pernah dia dengar. Gitu ya Bunda. Kemudian anak-anak fenomena berikutnya yang gampang marah. Jadi anak-anak kita kalau ada masalah pilihannya dua. Kalau dia nggak marah dia kabur. Ada ini Bapak Ibu. Sekarang kita menjumpai anak-anak kita, hampir banyak anak-anak kita seperti ini. Kalau ada masalah, kalau nggak dia marah, kalau nggak dia kabur. Nah kemudian berikutnya adalah anak-anak yang stres. Nah stres ini ayah bunda di Indonesia jumlahnya di atas stres ini namanya depresi. Jumlahnya di Indonesia resmi ini bukan kata saya 20 juta jumlah anak-anak kita. Jadi kenapa anak-anak kita depresi Bapak Ibu? Karena dua sebab. Satu, stres di rumah, dan kedua, stres di sekolah. Stres di rumah ini apa Bapak Ibu? Antara ayah dan ibunya itu berbeda cara ngasuhnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya gampangnya Bapak Ibu, saya ngalamin ayah bunda. Cara membangunkan anak saja itu nggak pernah sama antara bapak dengan ibunya. Jadi bapaknya dengan cara bapaknya, ibunya dengan cara ibunya. Sampai anak nanya, cara Islami membangunkan anak itu seperti apa? Bapak ibunya nggak tahu. Padahal seperti yang Bapak Ibu ketahui, di dalam mengasuh anak itu, dalam proses tarbiyah anak-anak itu ada dua hal yang harus hati-hati. Satu, hati-hati membangunkan anak. Yang kedua, hati-hati ketika dia mau tidur. Gitu Bapak Ibu ya. Karena ini berdampak luar biasa kepada anak-anak kita. Ketika dia bangun tidur, disunahkan kepada kita untuk membangunkannya itu pasti harus ada kalimat Allah dan Rasulnya. Kan gitu Bapak Ibu ya. Setelah itu barulah kita membangunkan dengan cara yang lain. Nah anak-anak kita stres di rumah, ibunya berbeda, bapaknya berbeda. Kenapa ibu dan bapaknya berbeda? Karena bapak ibunya nggak pernah duduk. Nggak pernah duduk sama-sama untuk menyepakati, menyamakan gimana caranya ngasuh anak ini. MP. Kemudian yang kedua, stres itu stres di sekolah. Stres di sekolah itu apa yang banyak terjadi? Ya udah adalah sekolah yang hanya mengurus persoalan akademis saja. Gitu ya. Jadi sekolah nggak mengurus persoalan-persoalan emosi anak seperti apa, intelektual anak seperti apa, sosial anak seperti apa. Nah yang terakhir adalah anak gampang lelah. Di bawah itu saya tuliskan Bapak Ibu, itu fenomena yang di atas, hasil yang di bawah itu. Jadi 93% dari 100 anak-anak SD kelas tinggi, kelas 5, 6, 7, 8, dipastikan punya akses pornografi. Tadi saya menyebutkan, kalau anak-anak kita ini sudah mengakses pornografi ini lebih dari 20 kali, lebih dari 30 kali, dia pasti tidak hanya bertahan di pornografi, dia akan pasti masuk ke porno aksi. Kenapa porno aksi Bapak Ibu? Karena memang hormonnya yang mendorong dia gitu Bapak Ibu. Nah hormon ini dikelolanya oleh bapak dan ibunya. Itulah yang kita sebut dengan proses tarbiyah itu. Jadi ngelolanya, anak lagi hormonnya naik, bapaknya mengajarkan persoalan istighfar. Kan gitu Bapak Ibu ya. Anaknya mengajarkan, nak kalau kamu lagi ini ada keinginan kepada lawan jenismu, ayo istighfar, berwudu atau apa gitu Bapak Ibu. Ini anak-anak hormonnya naik, tapi dia nggak pernah mendapatkan itu. Kenapa? Karena pertama dia berayah ada, berayah tiada. Ada ayahnya secara fisik, Bapak Ibu, tapi mengurus makan saja. Tapi ayahnya nggak mengurus amanah Allah yang lain. Ayo, baik. Nah, ayah bunda yang SWT yang terakhir itu, yang 63 itu, yang BKKBN yang tadi saya sebutkan itu. BKKBN melakukan penelitian bahwa 100 remaja putri di Indonesia itu sekitar 63%-nya sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Yang kedua, Bapak Ibu yang SWT adalah anak yang lemah tadi itu disebabkan oleh, nah ini paling besar terjadi di Indonesia berhubung dengan kita, dengan saya dan dengan bapak-bapak. Namanya fenomena satu daddy issues. Daddy issues itu anak perempuan yang tadi 63% tadi Bapak Ibu. Anak perempuan yang dia punya ayah tetapi ayahnya tidak berperan.
mengajarkan tauhid ke anak perempuannya, mengajarkan ifah kepada anak perempuannya, mengajarkan malu kepada anak perempuannya, ayahnya nggak berperan. Jadi apa peran ayahnya? Anak perempuan cuma dapat, ya aku boleh nggak minta uang. Ayahnya yang bilang. Kalau urusan uang sama ayah. Tapi kata anaknya, aku sudah mulai suka dengan lawan jenis. Nah, kata ayahnya, kamu urus sama ibu aja. Nah, itu namanya daddy issues. Anak perempuan yang tidak optimal mendapatkan pengasuhan, pendidikan, arahan dari ayahnya. Apa dampaknya? Tadi dampaknya, Bapak Ibu. Yang tadi BKKBN sampaikan. Yang anak-anak perempuan kita sekarang mau pakai celana pendek, mau pakai baju tank top atau apa, nggak ada masalah. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia nggak punya satu hal yang paling penting buat anak perempuan, namanya ifa atau rasa malu itu Bapak Ibu. Kenapa dia nggak punya rasa malu? Karena ketika dia umur 2 tahun sampai umur 7 tahun, umur 8 tahun, umur 10 tahun sampai umur 12 tahun, dia nggak punya seorang yang namanya ayah untuk mengajarkan persoalan ini kepada anak-anaknya. Itu anak perempuan. Yang father hanger itu anak laki-laki, Bapak Ibu. Anak laki-laki itu adalah anak laki-laki badannya, tetapi tidak laki-laki caranya berpikir dan lain-lain. Jadi ayah dan bunda, tadi saya menyebutkan anak laki-laki yang gampang, kecenderungannya gampang menyerah gitu Bapak Ibu ya, yang tidak berani fight gitu ayah bunda. Yang kalau ada masalah dia kabur. Nah itu yang kita sebut dengan father hanger. Banyak ini terjadi, banyak Bapak Ibu. Di dunia Indonesia posisinya posisi yang ketiga sekarang. Bapak Ibu yang punya mengalami anak perempuan, anak laki-laki yang seperti ini. Anak-anak yang lemah itu, ayah dan bunda, di Indonesia, salah satu penyebab yang lain adalah ada fenomena ayah dan bunda yang menyerahkan, kalau orang Jawa bilang itu adalah pasrah bongkoan ke sekolah, gitu Bapak Ibu. Jadi segala sesuatunya serahin ke sekolah semua. Terus urusan Bapak Ibu apa? Saya nyari uang, gitu loh ya bunda. Pokoknya urusannya mau. Ngajarkan tauhid anakmu siapa? Ya sekolah. Ngajarkan sholat anakmu siapa? Ya sekolah. Ngajarkan Al-Quran anakmu siapa? Ya sekolah. Ngajarkan bagaimana beribadah kepada anakmu siapa? Ya sekolah. Nah Indonesia posisi yang kedua itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa akses di Global Parent Survey. Mensurvei posisi sikap orang tua di seluruh dunia ini seperti apa terhadap anaknya. Indonesia posisi yang kedua. Yang seperti yang tadi saya sebutkan tadi itu. Di India itu posisi yang pertama. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Anak-anak yang tadi saya sebutkan itu, dia nggak punya ayah. Dia punya ibu, punya ayah hanya untuk pencari uang semata. Tapi urusan anak laki-laki diajarkan ke laki-lakian, semuanya kata ayahnya di sekolah saja, Bapak Ibu. Anak perempuan diajarkan persoalan malu, semuanya di sekolah. Tidak lagi diurus oleh bapak dan ibunya. Nah, ayah bunda yang mulia SWT, simpelnya apa yang harus kita lakukan, ayah dan bunda? Saya mengajak bapak dan ibu yang mulia SWT, mengajak diri saya juga, karena saya juga anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Bali ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah memenuhi tujuan pengasuhan kita. Apa tujuan pengasuhan kita? Tadi Bapak Ibu ya, meninggalkan anak-anak yang tangguh. Jadi Bapak Ibu, saya nasihat buat diri saya juga, anak yang tangguh itu adalah berhasil kita ngurus anak kita kalau usia psikologisnya lebih matang dari usia biologisnya. Psikologis itu 4 Bapak Ibu. Usia spiritualnya, usia emosionalnya, usia intelektualnya, usia sosialnya lebih matang dari usia biologisnya. Kalau dia umur 15 tahun, Bapak dan Ibu, dia berantem dengan temannya, gitu Bapak Ibu ya. Usia 15 tahun, kemudian kalau dia nggak matang spiritualnya, nggak matang emosionalnya, pasti dia ikut-ikutan berantem nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia anak yang usia biologisnya lebih matang dari usia sosialnya, usia emosionalnya. Maka berantemlah anak kita di mana-mana Bapak dan Ibu. Berantem, berkelahi, pakai sajam, pakai parang, pakai apa. Kenapa? Anaknya umur 15 tahun, tapi cara berpikirnya seperti anak umur 14 tahun. Ayo, nah, target kita, tujuan kita adalah kalau anak kita umur 15 tahun, ketika teman-temannya bilang, yuk kita berantem. Tetapi kita sudah melatih cara berpikirnya lebih matang dari cara umur biologisnya. Insya Allah anak-anak kita nggak ikut-ikutan. Gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sudah berpikir itu Bapak Ibu. Nanti kalau berantem, nanti apa yang terjadi? Bikin malu ayah dan ibu. Kalau luka, kalau kita yang luka bisa diobati. Kalau orang luka, orang yang mati seperti apa? Jadi kematangan berpikirnya itu lebih dari kematangan umurnya. Gitu ya. Nah itu salah satunya yang tadi diajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
yaitu Nabi Ibrahim mengajarkan satu hal kepada Nabi Ismail soal intelektual, namanya BMM. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Nabi Ismail, dia ajak cara berpikir, cara untuk menganalisa, cara untuk memutuskan. Nah, kapan itu kita ajarkan kepada anak laki-laki, anak perempuan kita? Adanya di usia 8 sampai umur 15 tahun. Namanya proyek akil balik. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ayah dan bunda yang melengkos sementara, nanti kita tidak akan melihat lagi anak laki-laki kita umur SMP pulang ke rumah, pas di rumah dia ngelihat di meja makan nggak ada makanan, dia tidak akan ngambek lagi seperti anak kelas 3 SD. Gitu Bapak Ibu ya. Nggak ngamuk-ngamuk lagi. Kenapa? Karena cara berpikirnya di atas umur 15 tahun. Nah, itu target kita, ayah bunda ya. Jadi kita pergi bekerja dari pagi sampai siang sampai sore sampai malam, ini target kita cuma satu. Agar anak nanti, uang yang kita cari, rezeki yang Allah berikan kepada kita, target kita adalah anak kita umur psikologisnya lebih matang dari umur biologisnya. Gitu ya bunda. Itu target kita. Ya, baik. Nah, kemudian ayah bunda yang berkata taala, gimana caranya? Allah sudah tunjukkan. Allah menyebutkan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Caranya seperti apa supaya jadi anak yang tangguh? Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu contoh kepada Nabi Ibrahim kalau anak laki-laki, satunya lagi kalau anak perempuan contohlah kepada keluarga ayahanda Imran. Bapak Ibu ya. Nah, baik. Kemudian mari kita menjalankan amanah Allah, jangan khianati amanah Allah. Ada beberapa hal yang menurut hemat saya Bapak Ibu bisa kita lakukan. Yang pertama, asuh anak sesuai dengan inginnya Allah. Kenapa sesuai dengan inginnya Allah? Karena tadi Bapak Ibu ya, anak miliknya Allah, bukan milik yayasan. Bukan milik kita juga, tapi miliknya Allah. Kalau laptop ini milik saya Bapak dan Ibu, mereknya laptop ini A, saya akan menggunakan laptop ini dengan manual booknya yang A juga. Sepakat Bapak Ibu? Kalau saya gunakan manual book yang laptop yang lain, bisa nggak? Ini nggak bisa, Bapak Ibu. Demikian juga dengan anak kita itu miliknya Allah, betul Bapak Ibu? Jadi kalau begitu mari kita asah anak miliknya Allah ini dengan cara-cara sang pemiliknya. Sepakat ya Bapak dan Ibu ya? Jadi kalau kita nggak asah dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, berarti yang tadi saya sebutkan, khawatirnya adalah Bapak Ibu, Allah Maha Pencemburu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi uang yang begitu banyak kita cari, kelelahan yang sangat luar biasa kita bekerja pagi sampai sore, menjadi tidak berarti apa-apa. Kenapa? Karena kita ngasuh anak kita tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, baik. Yang kedua adalah makin kecil anak, makin serius. Jadi apa itu Bapak Ibu? Amanahnya Allah. Jadi kalau anak kita misalnya umur 0 sampai 15 tahun, itu umur terbaik. Sepanjang hidup anak kita, umur terbaiknya ada di umur 0-15 tahun sampai umur 0-20 tahun. Jadi semakin di antara umur 0 sampai 20 tahun, 0-15 tahun itu, ada nggak masa yang sangat baik? Ada. Masa yang sangat baik itu bukan di antara 15 tahun ke atas. Tapi masa yang sangat terbaik itu di umur ke bawahnya. Makanya di dalam konteks Tarbiyatul Auladul Islamiyah itu, makin kecil anak kita, makin serius kita mengurusnya. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena makin kecil anak, makin besar potensi yang Allah titipkan kepada anak kita. Nah, Bapak Ibu yang berkata ta'ala, misalnya begini, kalau anak 0 sampai 7 tahun itu dibandingkan anak umur 8 sampai 15 tahun, potensi yang Allah titipkan itu yang lebih banyak di umur berapa? Ayo udah. 0 sampai 7 tahun atau 8 sampai umur 15 tahun? 0 sampai 7 tahun. Di umur 0 sampai 7 tahun itu Bapak dan Ibu yang berkata ta'ala, kemampuan menyimpan anak itu sangat terbaik dibandingkan kemampuan menyimpan di umur 8 sampai 15 tahun. Di umur 0 sampai 7 tahun dia bisa menyimpan Bapak Ibu setiap hari bergantian dengan suami, dengan bapak suami pasangannya membaca Al-Qur'an. Itu anak bisa simpan 4.000. Kalau 4.000 itu konversikan kepada juz, sudah berapa juz Al-Qur'an disimpan sama anak secara automatically. Itu rahmat dari Allah. Jadi anak itu bisa nyimpan 4.000 kata-kata, berapa lama dia simpan? 10 tahun ke depan. Itulah sebabnya kenapa ayah dan bunda Allah menyebutkan wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Jadi ketika kata Allah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sudah dikeluarkan anak dari rahimnya, berarti 0 tahun ya Bapak dan Ibu, itu Allah kuatkan 3 hal. Jadi ketika 0 sampai 7 tahun itu kita betul-betul menjaga 3 hal di anak kita. Apa yang pertama? Wa ja'alakum sam'a, pendengaran. Yang kedua,
basar, penglihatan, yang ketiga hati. Jadi tugas kita punya anak 0 sampai 7 tahun cuma 3 Bapak Ibu. Apa itu? Jaga pendengarannya, jaga penglihatannya, jaga hatinya. Jaga pendengarannya gimana ya Irwan? Salah satunya adalah bilang sama istri, wahai dek, kamu mungkin yang lebih banyak berhubungan dengan anak, kamu jangan sampai tidak suka baca Al-Quran. Itu Bapak Ibu ya. Perbaikilah baca Al-Quranmu agar anak-anak kita ini setiap kamu baca Al-Quran setiap hari, dia manfaatkan potensi yang Allah berikan, dia simpan apa yang diucapkan oleh ibunya, oleh uminya atau oleh mamanya. Jadi kalau ibunya setiap hari baca Al-Quran, Bapak Ibu ya, dia anak kita di usia 0 sampai 4,5 tahun, Allah kemungkinan memberikan kemudahan, penyimpanan yang luar biasa. Nanti Bapak dan Ibu, ketika anaknya sudah menjelang balik, tinggal kita men-trigger saja. Kita bacain beberapa ayat, anak-anak akan lebih gampang. Kenapa? Karena sudah ada simpanannya di umur 0 sampai 7 tahun. Nah, ayah bunda. Baik. Yang ketiga, ayah bunda adalah bagaimana kita supaya anak kita menjadi anak yang tangguh, menjalankan 5 amanah dari Allah SWT. Apa amanah dari Allah itu? Amanah spiritual, amanah emosional, sosial, intelektual, dan fisika. Jadi kalau begitu, ayah dan bunda, tidak boleh lagi ada di antara kita yang kalau ditanya tugasnya ayah apa? Hanya mencari uang semata. Enggak bisa gitu Bapak Ibu. Karena nanti Allah akan tanya bukan hanya persoalan uang, tapi Allah akan tanya 4 hal yang lain. Siapa yang mengajarkan spiritual ke anak? Siapa yang mencontohkan sholat berjamaah kepada anak? Kan gitu Bapak Ibu ya. Nanti Allah akan tanya juga persoalan intelektual, amanah intelektual. Siapa yang mengajarkan anakmu berpikir? Siapa yang mengajarkan anakmu mengambil keputusan? Jadi kalau begini ayah dan bunda yang berkah ta'ala, tugas kita khususnya para ayah tidak lagi hanya mencari uang ayah bunda. Jadi kalau ayah pulang nanti, anak ayah usia 7 sampai 8 tahun, di usia 7-8 tahun itu adalah titik paling tinggi secara spiritual bagi anak di umur 0 sampai 7 tahun, tahapan yang pertama. Itulah sebabnya kenapa kalau kita punya anak laki-laki umur 7-8 tahun, ayah secapek apapun ayah, selelah apapun ayah, ajaklah anak untuk sholat ke masjid gitu Bapak Ibu ya. Karena di umur itu dia sedang menunggu, mencontoh bagaimana laki-laki itu beragama gitu ya bunda ya. Di usia 7-8 sampai 8 tahun. Baik. Nah Bapak dan Ibu yang Allah Ta'ala, kita lihat satu-satu mengasuh sesuai dengan inginnya Allah, bukan inginnya yayasan. Nah itu Bapak Ibu ya, bukan inginnya kita. Ayo bunda ya. Jadi kalau kita inginkan di usia 0 sampai 7 tahun itu mungkin kita akan apa gitu ya bunda ya. Tapi enggak bisa. Tapi ingin yang apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat bunda yang berkonsumsi Allah, Allah mengingatkan kita di surah Al-Anfal bahwa jangan kamu khianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu khianati amanah yang dipercayakan kepada kamu. Anak amanah bukan? Setuju ya Bapak Ibu ya? Amanah ya? Nah, berarti kita nggak boleh khianati amanah. Amanahnya apa tadi Bapak Ibu? Ada 5 amanahnya. Jadi tidak hanya soal uang, soal fisik, soal makan, tapi soal spiritual juga, emosional juga. Itulah sebabnya kenapa Bapak dan Ibu, misalnya gini, kalau Bapak pergi berangkat kerja, Ibu berangkat kerja, Ibu dan Bapak tidak hanya mengatakan kepada anak-anak, dia pamitan sama kita, ya aku berangkat sekolah. Kita tidak hanya sekedar mengatakan, bekal jangan lupa ya nak. Tapi itulah sebabnya kenapa Bapak dan Ibu mengatakan tidak hanya menanyakan bekal, tapi Bapak Ibu menanyakan, Bang, abang bahagia nggak pagi ini? Gitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena amanahnya gitu Bapak Ibu. Jadi bukan persoalan hanya perutnya yang ditanya, tapi kita tanya juga persoalan emosionalnya. Ya. Nah ayah dan bunda ini contoh saja sederhana, 0 sampai 7 tahun itu, yang Allah sebutkan di surah An-Nahl itu, ada 3 hal yang paling penting di umur 0 sampai 7 tahun. Berarti Bapak Ibu kalau punya anak 0 sampai 7 tahun, jangan sia-siakan yang 3 ini. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Berarti fokusnya ke situ ya Bapak Ibu ya. Fokusnya ke situ. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke sebuah PAUD dan TK, nyekolahkan anak, Bapak Ibu nggak usah tergoda dengan fasilitas yang disiapkan oleh sekolah itu. Karena bukan itu targetnya. Ya Bapak Ibu ya. Targetnya adalah kalau kita masukin anak kita kepada PAUD dan TK, tanya yang pertama, Bapak Ibu gurunya, tahsinnya selesai nggak? Gitu Bapak Ibu. Baca Al-Qurannya benar nggak? Hafalannya banyak nggak? Gitu Bapak Ibu. Karena itu target kita di usia 0 sampai 7 tahun, anak-anak yang dia butuhkan itu adalah pendengaran yang baik gitu Ibu. Jadi kalau guru PAUD dan TK-nya baca Al-Qur'annya nggak selesai, fasilitas sekolah itu banyak, mendingan nggak usah sekolahkan ke situ Bapak Ibu. Mendingan bikin sekolah yang sederhana saja, anak Bapak Ibu, tapi gurunya, ibu gurunya
tahsinnya bagus gitu Pak Ibu, hafalannya banyak, mendingan kita masukkan ke situ. Ya Bunda ya. Nah, baik. Karena itu pendengaran dan penglihatan. Ayah dan Bunda, caranya mengarahkan anak kita di usia 0 sampai 7 tahun tiga juga. Tiga fasilitas yang Allah berikan, tiga juga caranya. Yang pertama, mengarahkan. Kenapa mengarahkan Ayah dan Bunda? Karena anak 0 sampai 7 tahun itu jarang yang benar. Ada anak 0 sampai 7 tahun benar, susah Pak. Karena mengkoordinasinya juga belum nyampe gitu ya Bunda ya. Jadi gelas diambil, taruh di mana gitu Bapak Ibu ya. Habis mandi, taruh di mana. Makan di apa gitu Bapak Ibu ya. Apakah anak kita itu salah? Nggak salah Bapak dan Ibu. Itu normalnya memang gitu. Itulah tugas kita mengarahkan dia gitu ya Bunda ya. Jadi kalau dia makan minum tangan kiri, jangan kita urus tangan kirinya. Kita bilangnya apa Bu? Tugasnya? Tugasnya apa? Mengarahkan. Gitu kalau mengarahkan gimana Bapak Ibu? Arahkan yang benar gitu ya Bunda ya. Jadi kalau dia makan minum tangan kiri, jangan kita bilang kiri lagi, kiri lagi. Entar dia kiri beneran. Tugas kita mengarahkan. Apa tugas kita Bapak Ibu? Ambil gelasnya, kita bilang, nah Allah dan Rasulnya senangnya makan dan minum tangan kanan. Gitu ya Bunda ya. Jadi tugas kita mengarahkan. Saya Pak, saya ini kelemahan saya nih Bapak Ibu. Saya bantu ngurus-ngurus masjid di kampung saya, daerah Tangerang sana. Anak-anak kalau masuk ke dalam masjid itu Bapak Ibu ya, dia buka pintu masjid, nah belum banyak, misalnya sholat zuhur gitu ya, belum pada datang, anak-anak datang tuh rombongan 2 orang 3 orang, dia buka, dia lihat pintu masjid, terus dia bilang gitu, wow, dia lari Pak, muter gitu Bapak Ibu. Saya nggak ngerti cara yang Allah inginkan ngurus anak itu seperti apa, anak umur 0 sampai 7 tahun. Yang saya lakukan apa Bapak Ibu? Saya sudah khianat dengan amanahnya Allah. Kenapa khianat sama Allah? Saya nggak ngerti ngurus anak 0 sampai 7 tahun seperti apa. Saya nggak pernah baca sirah nabawiyah ketika Hasan dan Husain datang main-main ke tempat Rasulullah. Rasulullah nggak mengatakan, nggak. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai cucuku, kata Rasulullah, di sini kira-kira tempat ibadah apa tempat main? Itu loh Bapak Ibu. Masya Allah. Mengarahkan. Jadi harusnya kan saya sebagai pengurus masjid kan mengatakan pada anak-anak, nah di masjid ini tempat ibadah apa tempat main-main? Anak bilangnya tempat ibadah. Ke tempat ibadah nak jalan nak ya, berjalan. Nanti anak baru tahu kalau tempat itu beribadah, tempat di masjid itu jalan gitu Bapak Ibu. Kalau kita pengurus masjid selalu tempat tiap anak datang, anak lari-lari, selalu kita bilang, lari lagi. Ada yang lari terus Pak. Gitu Bapak Ibu ya. Karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua pembiasaan. Pembiasaan itu contohnya apa Bapak Ibu? Kalau anak Bapak Ibu 0 sampai 7 tahun itu kalau dia melakukan sesuatu yang baik gitu Bapak Ibu ya, jangan pernah menunda memuji. Nah, Bapak ini pulang, Bapak biasa taruh sepatu di rak sepatu. Kalau punya anak 0 sampai 7 tahun, dia nggak akan membiarkan sepatu begitu aja Pak. Udah taruh nih, udah sepatu, udah cakep banget lah taruhnya Pak. Anak 0 sampai 7 tahun datang lagi tuh Pak. Kita udah duduk-duduk di kursi, anak 0 7 tahun datang lagi. Dia gini-giniin sepatu tuh Pak. Dia ngeliat sama kita. Ya, sepatunya gini ya. Sepatunya gini ya Pak. Dalam rangka apa tuh Bapak Ibu? Dalam rangka apa sebenarnya? Apakah dia mau membantu ngerapiin sepatu? Enggak. Jadi kacau sepatunya gitu Bapak Ibu. Dia apa yang Bapak Ibu yang dia inginkan? Pujian Pak. Pujian. Gitu ya Bunda ya. Karena istilahnya dia bilang gini, Pak, kita udah nggak ketemu nih 9 jam lebih. Kantong jiwaku udah kering dari kalimatmu gitu Bapak Ibu ya, yang akan kusimpan kelak kemudian hari kalau aku balik, kalau aku ada masalah, kalimatmu, cara kamu berbicara itu akan aku gunakan kalau aku ada persoalan balik nanti, aku akan mengingat siapa yang paling banyak memujiku di usia 0 sampai 7 tahun. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak kalau nanti pulang, anak-anak Bapak udah naruh sepatu, kemudian disusun lagi sama anak-anak, Bapak jangan bilang, mahal, gitu Bapak Ibu ya. Nah, karena kasihan Pak, itu udah 9 jam gak ketemu sama Bapak. Kalimat-kalimat Bapak itu akan disimpan sama dia. Ya, masih ingat ya Bapak Ibu ya, proses Nabi Yusuf ya Bapak Ibu ya, yang ketika sedikit lagi melakukan kemaksiatan gitu Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi ketika dia melihat ke dinding, dia melihatlah wajah yang paling berkesan dalam hidupnya gitu, wajah ayahnya. Nah, baik, 8 sampai umur 15 tahun ayah dan bunda tinggal sedikit lagi waktu kita. Yang paling berkembang itu 3 ya, secara emosional, secara sosial, secara spiritual. Nah, bagaimana cara mengurus anak
yang diinginkan Allah, kita bisa lihat di As-Saffat 102. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. 3 saja. Cintai anak apa adanya, kata Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah namanya coaching. Coaching itu Bapak dan Ibu melatih anak menyelesaikan masalah. Seperti yang Nabi Ibrahim sampaikan. Jadi umur Bapak Ibu anaknya 8 sampai 15 tahun ada masalah, jangan selesaikan langsung. Betul Bapak Ibu ya? Ajak dia untuk sampaikan ke dia. Abang, menurut abang bagusnya seperti apa? Oh gini ya, oh gitu ya. Kalau abang seperti itu, abang ambil keputusan. Nah itu yang terjadi Nabi Ismail. Gitu Bapak Ibu ya? Apa kata Nabi Ismail? Ayah nggak usah takut. Kalau itu perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, lakukan saja. Gitu Bapak Ibu ya? Sesungguhnya kata Nabi Ismail, aku bersama orang-orang yang sabar. Jadi anak-anak kita dilatih mengambil keputusan. Supaya apa Bapak Ibu? Di usia nanti 15 tahun ke atas, jangan dia badannya laki-laki, tapi cara bersikapnya tidak laki-laki. Gitu Bapak Ibu. Ketika nanti dia menjadi seorang suami, badannya laki-laki, badannya bagus, sikapnya tidak sebagai seorang laki-laki. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah modeling. Itu contoh Bapak Ibu ya, bisa dilihat di As-Saffat 102. Ayah bunda yang melakukan subhanahu wa ta'ala, ini beberapa prinsip yang Bapak Ibu harus sepakati antara suami istri. Ini panjang sekali, nggak mungkin, waktunya tinggal berapa menit lagi. Bapak Ibu nanti kalau boleh minta file ini ke panitia, ke teman-teman di Al Hidayah, yang ada 14 prinsip pengasuhan. 14 ini harus kita sepakati suami istri. Bunda ya, supaya kita lempeng nih ngurus anak kita. Jadi masalahnya kenapa anak-anak kita agak susah diurusnya? Bukan karena persoalan material Pak, yang banyak itu. Persoalan antara kita sama pasangan kita prinsipnya nggak sama gitu Bapak Ibu. Ya, saya ambil contoh nih ayah bunda ya. Bahwa anak itu amanah. Tadi saya contohkan, amanah itu 5. Amanah spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan fisika. Nah, kenapa ngurus anak susah banget? Karena si suami prinsipnya amanahnya cuma 1. Si istrinya bilang, Bang, anak kita udah umur 8 tahun, laki-laki. Abang sholat subuh ke masjid. Kata si suami, enggak. Gua mau kerja, takut telat gitu Bapak Ibu ya gitu. Tapi berarti apa? Amanah spiritualnya bukan diurus sama suaminya gitu ya. Nah, kenapa nggak diurus sama suaminya? Prinsipnya nggak sama. Si istrinya prinsipnya 5 amanah. Jadi anak itu 5 amanah yang Allah akan minta pertanggungjawabkan kelak kemudian hari. Si abang amanah cuma 1 doang gitu Bapak Ibu. Yang 4 ini kata si abangnya, ntar kita cari dah guru yang bagus gitu loh Bapak Ibu. Nah, jadi amanah antara 2 orang ini nggak sama gitu Bapak Ibu. Maka kenapa nggak sama? Karena prinsipnya nggak sama. Ada 14 Bapak dan Ibu ya. 14 misalnya, mana yang kita lebih dahulukan, mensolehkan dulu apa mencerdaskan dulu pada anak-anak? Solehkan dulu gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau begitu ayah bunda, kalau punya anak 0 sampai 7 tahun, kalau mensolehkan dulu Bapak Ibu, jangan kursus dulu di umur 0 sampai 7 tahun. Tapi ajarkan dulu, biasakan dulu Bapak Ibu ya, dia dengar Al-Qur'an, dia ngelihat ibu bapaknya kemudian sholat, apa-apa gitulah Bapak Ibu ya. Baik. Ada 14 ini ayah bunda ya catatannya. Nah kemudian pola asuh. Pola asuh tadi yang sudah saya sampaikan. Pola asuh sepakati Bapak dan Ibu 0 sampai 7 tahun maunya seperti apa. Nanti saya sebut pengarahan, pembiasaan. Kalau 8 sampai 15 tahun seperti apa polanya, saya tuliskan di situ polanya berdialog. Nabi Ibrahim berdialog ya Bapak Ibu ya. Nabi Ibrahim apa tadi? Maaf ya nak, Allah menyuruh ayah menyembelih lehermu. Tapi Nabi Ibrahim nggak langsung sembelih, tapi Nabi Ibrahim berdialog dulu. Apa kalimatnya? Nah, pikirkanlah apa pendapatmu. Gitu loh Bapak Ibu ya. 8 sampai 15 tahun. Baik. Kurangi instruksi kepada anak-anak 8-15 tahun, lebih banyak membimbing. Makanya tadi saya mengistilahkan, kalau istilah kantoran itu Bapak Ibu 0 sampai 7 tahun datanglah kepada anak sebagai seorang guru, tapi 8-15 tahun datanglah kepada anak sebagai seorang coach gitu Bapak Ibu ya, sebagai seorang pelatih namanya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Baik. Mudah-mudahan bisa. Yang kedua, bunda supaya anak kita tangguh, makin kecil anak makin serius. Nah, tadi saya sebutkan 0 sampai 7 tahun itu potensi yang Allah titipkan jauh lebih besar dari potensi 8 umur 15 tahun. Bunda ya. Jadi potensi mendengar jauh lebih hebat Allah titipkan di umur 0 sampai 7 tahun dibanding 8 sampai umur 15 tahun. Itulah sebabnya tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen punya anak di umur 8-15 tahun kelak kemudian hari, dia banyaklah hafalan gitu Bapak Ibu ya. Gampang dia menghafal Al-Quran, senang dengan Al-Quran, berarti 0 sampai 7 tahun banyakkan bacain Al-Quran ke anak kita. Gitu ya Bunda ya. Gak usah paksa dia menghafal di usia 0 sampai 7 tahun. Tetapi ibunya, setiap dia gendong, ibunya baca Al-Quran, ibunya mengulang hafalan. Sepanjang 0 sampai 7 tahun setiap hari itu, kalau nggak bapaknya, kalau nggak ibunya, anaknya mendengar bapak ibunya,
5 sekali dalam sehari, satu kali 24 jam, bapak ibunya baca Al-Quran. Gitu bapak ibu. Apa itu? Karena fasilitas Allah. Allah siapkan kemampuan menyimpan yang sangat luar biasa. Nah persoalannya Bapak Ibu, di usia 0 sampai 7 tahun, pendengaran anak kita mau simpankan apa? Mau simpankan TV? Silakan. Mau simpankan kalimat-kalimat buruk? Silakan. Menyimpankan apa yang lain? Silakan. Dia akan disimpan sama dia. Nanti jangan kaget kalau di umur 8, umur 15 tahun, umur 9 tahun. Anak kita gampang ngomong yang tidak-tidak gitu Bapak Ibu ya. Ya Allah, kita bilang sama istri kita, Dek, kamu yang ngajarin ya? Bukan, kata istri kita. Oh, Kak Abang kali kita enggak gitu. Persoalannya adalah Pak Ibu 0 sampai 7 tahun perbendaharaannya itu yang kita simpankan kepada anak-anak kita. Ya, baik. Jadi kalau begitu Bapak Ibu tanda panahnya ke bawah ya Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya banyak para ulama menyebutkan negara ini hebat atau tidaknya bukan tergantung dari perguruan tingginya Bapak dan Ibu. Tapi negara ini hebat atau tidaknya tergantung dari seperti apa anak diperlakukan di umur 0 sampai 7 tahun. Negara Indonesia ini mau hebat atau tidak, lihatlah perlakuan kita terhadap guru PAUD dan guru TK dan SD. Berapa gajinya gitu Bapak Ibu. Bayangkan Bapak dan Ibu, Allah memberikan amanah terbaik di usia 0 sampai 7 tahun, tetapi kita tidak menempatkan orang-orang terbaik di mana Allah menempatkan amanah yang terbaik. Apa namanya? Khianat. Bapak Ibu. Jadi sepanjang kita di negara kita ini, kalau menurut beberapa penelitian ayahnya, sepanjang kita mau menghebatkan negara ini kita kemudian hari, harusnya naikkan gaji guru PAUD dan TK. Nggak boleh lagi guru PAUD dan TK itu guru yang abal-abal, gitu Bapak. Guru PAUD dan TK itu dia harus vaksinnya selesai, hafalannya banyak, wawasannya luas, gajinya besar. Kenapa? Karena dia sedang memegang amanah terbaik sepanjang hidup anak kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat negara ini hebat kemudian hari, lihatlah seperti apa di rumah-rumah di Indonesia ini Bapak Ibunya memperlakukan anaknya di usia 0 sampai 7 tahun. Ya udah ya. Ada seorang Pak, peraih hadiah Nobel. Dia hadiah Nobel itu didapatkan dari penelitiannya berpuluh-puluh tahun. Tentang apa? Tentang ini. Ayo udah ya. Tetapi dia bukan orang Islam. Sayangnya Bapak Ibu. Dia melakukan penelitian. Sebenarnya bagaimana menghebatkan negara ini kelak kemudian hari. Dia lakukan berapa puluh tahun penelitian. Sebabnya apa? Sebabnya adalah di usia 0 sampai 7 tahun. Ya udah. Jadi hebatnya negara ini bukan hanya tergantung kepada perguruan tingginya Bapak Ibu, tapi tergantung seperti apa di usia 0 sampai 7 tahun. Saya qadarullah ya Bapak Ibu, saya bantulah beberapa lembaga negara. Salah satu yang saya bantu terakhir itu di lembaga negara yang berhubungan dengan korupsi. Di lembaga itu Bapak dan Ibu, saya ditempatkan bukan untuk membantu bagaimana menangkap orang, tetapi bantu bagaimana preventif. Kita melakukan penelitian, nah kenapa orang di Indonesia ini korupsi? Gampang sekali korupsi. Apa ya? Banyak sekali penelitian, salah satu adalah ada masalah di usia 0 sampai 7 tahun. Nah, saya ambil contoh nih Bapak Ibu ya. Ini saya lagi ngetik nih, seorang ayah. Ini ada minum saya nih Pak. Minum saya, ya Bapak Ibu ya. Anak-anak saya lari-lari nih, lari main-main gitu. Saya lagi ngetik, anak saya dia haus. Dia lari ke sini, dia ambil minum saya diam saja. Bapak Ibu. Kalau ini terjadi sekali 2 kali, nggak ada masalah. Tapi kalau terjadi, saya membiarkan ini lebih dari 15 kali, itu internalize ke dalam dirinya, dan dia simpan 10 tahun ke depan. Jadi dia nggak bisa membedakan mana punya orang, mana punya dia. Bapak Ibu. Kelak kemudian hari Allah takdirkan dia punya jabatan, punya kesempatan, dia susah membedakan. Ini kwitansinya harganya sebenarnya 10 juta, tertulis 60 juta. Dia tahu sebenarnya. Cuman dia nggak punya kemampuan untuk tidak menandatangani itu. Gitu, Bapak. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu yang SWT, saya bantu juga di sebuah lembaga negara yang urusannya dengan narkoba. Saya menemui banyak sekali persoalan-persoalan anak-anak kita yang masih muda-muda itu ikut bandar narkoba itu bukan karena dia butuh uang. Bukan karena dia butuh uang. Kenapa dia loyal betul dengan bandar-bandar itu? Bukan karena dia butuh uang anak-anak kita. Tapi kenapa Bapak Ibu? Dia mendapatkan dari bandar itu apa yang harus dilakukan bapaknya ke dia. Bandar itu suka memuji ayah dan sementara ayahnya nggak suka memuji gitu Bapak Ibu. Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu. Saya menemui bahkan ada orang yang terlibat di dalam narkoba itu, Bapak dan Ibu yang mulia SWT, dia memiliki sekian banyak sertifikat tentang parenting, sertifikat internasional. Jadi saya bilang sama dia, kamu terlalu serius merusak anak orang. Sementara kami orang tuanya nggak serius menghebatkan anak kami.
Bayangkan Pak, dia punya sertifikat internasional soal parenting. Benar. Jadi dia lebih tahu tentang anak kita itu daripada kita gitu ya. Nah, ayah bunda yang Allah SWT, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk semakin memahami, jangan menyia-nyiakan amanah dari Allah SWT. 8-15 tahun apa tugasnya Bapak dan Ibu? Satu saja, akil balik. Karena balik Allah berikan kepada kita, nggak bisa kita tolak. Betul Bapak Ibu? Balik itu nggak bisa kita tolak kepada anak-anak kita, nggak bisa. Nanti jerawatnya numbuh, ada bulu-bulu yang numbuh, ada bahagian yang boleh membesar pada dirinya, suaranya nggak enak, baunya nggak enak. Kemudian apa tugas kita, Bapak Ibu? Mengakilkan baliknya, gitu Bapak Ibu ya. Tugas kita 4. Urusan tubuhnya yang tadi sudah Allah berikan kepada kita, urus kita 4. Ketika anak kita hormonnya naik, gitu Bapak Ibu, kita urus spiritualnya. Itu proses akil. Kita akilkan spiritualnya, gitu Bapak Ibu ya. Kita akilkan intelektualnya, cara mikirnya, gitu Bapak Ibu. Kita akilkan emosionalnya, cara dia merasa, gitu Bapak Ibu ya. Kita akilkan sosialnya. Makanya kita ajak dia ke masjid, kita ajak dia untuk membantu orang, kita ajak untuk dia bagaimana menyayangi orang. Gitu ya Bunda ya. Kalau tidak, nanti anak umur 15 tahun, badannya besar, makannya enak tuh Bapak Ibu ya. Ada orang teman di depannya berselisih paham dengan dia tampol anak orang gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena sosial emosionalnya nggak akil gitu Bapak Ibu ya. Nggak mateng gitu Bapak emosional dan akilnya. Nah, baik. Ini ayah bunda panjang nih sebenarnya. Dan bagaimana cara supaya tadi yang saya sebutkan itu bagaimana proses 0 sampai 7 tahun, 8 sampai 15 tahun, apa target-targetnya? Kalau waktunya sudah lewat 5 menit. Nah, ini saya bacakan saja 0 sampai 7 tahun itu fondasi ibu yang lebih banyak berperan. Ya bunda ya. Jadi bentuknya di usia 0 sampai 7 itu fondasi. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu punya anak 0 sampai 7 tahun, ayah ngomong sama istri, "Dek, salah satu cara kamu masuk ke surga gampang itu kamu berkhidmat kepada anakmu, menjaga amanah Allah ini, karena irisan antara fitrahnya anak dengan fitrahnya ibu itu terjadi di usia 0 sampai 7 tahun. Gitu Bapak Ibu ya. Bilang sama istri, "Dek, perbaiki bacaan Al-Qur'an karena telinga anak sedang luar biasa ini. Kamu suka baca Al-Quran. Kamu apalagi itu Bapak Ibu, jangan sampai kamu nggak menceritakan tentang Nabi kita kepada anak kita di usia 0 sampai 7 tahun dan lain-lain." Nah, baik. Nanti 8-15 tahun ayah bunda yang milik Allah Ta'ala itu kita, para ayah yang banyak berperan. Nah, karena bentuknya sudah simulasi. Makanya ayah 8 sampai 15 tahun ini ajak anak-anak keluar gitu Bapak Ibu ya. Ajarkan ke dia, temui sahabat ayah, bagaimana cara menghormati orang. Jangan cerita lagi kepada anak 8-15 tahun. Kalau apa 15 tahun, ayah suruh duduk nih. Mas, duduk mas. Jadi mas, cara menjadi orang soleh itu, anak-anak bosen tuh. Itu di umur 0 sampai 7 tahun lakukan. 8-15 tahun, ajak dia keluar. Ayah punya seorang sahabat, nah itu namanya Ustadz Adan. Ketemu sama dia. Orangnya bertanggung jawab, nah ketemu sama dia. Gitu Bapak Ibu. Kita jalan keluar, gitu Bapak Ibu ya, jalan keluar. Ketemu dengan pengemis. Terus kemudian anaknya lihat gini. Kita tanya, "Kenapa mas? Kenapa melihat ke pengemis kepada nenek-nenek itu?" "Oh, aku nggak kuat ngelihatnya ya. Aku kebayang mbah di kampung. Nah kalau gitu apa yang kamu lakukan nak?" Itu ya Bapak Ibu ya. Karena bentuknya simulasi nih 8-15 tahun. Kemudian anaknya bilang, "Oh boleh nggak ya tadi uang yang ayah berikan itu aku kasihkan aja ke nenek itu." Nah dikasihkan ke nenek itu, tugas bapak cuman pendek namanya wrapping. Wrapping itu ngiket. Kita peluk dia, kita pundaknya kita empom-empom gitu Bapak Ibu. Kita bilang, "Ya Allah nak, Allah dan Rasulnya senang sekali dengan anak yang suka menolong orang." Gitu Bapak Ibu ya. Bentuknya simulasi. Nah kenapa memang bapak yang pegang? Karena bapak ini bentuknya banyak di luar nih ayah bunda. Pergi bersafar. Kalau bapak hobi goes, bawalah anak goes itu Bapak Ibu ya. Nanti akan menemui banyak persoalan dalam kehidupan. Pertemukan dengan kehidupan itu. Kalau dia sedih, jangan selesaikan sedihnya. Ajak bilang sama anak, bagaimana cara anak kira-kira menyelesaikan kamu sedih itu seperti apa. Kalau dia kecewa, ajarkan menyelesaikan kecewaan itu seperti apa. Nah, baik ayah dan bunda, yang paling bagus 0 sampai 15 tahun, nanti 15 tahun ke atas, sebenarnya kita nggak banyak lagi berproses dengan anak-anak kita. Karena secara fitrah anak-anak 15 tahun ke atas itu sudah nggak deket sama kita. Betul Bapak, Ibu? Anak saya umur 15-16 tahun Pak. Saya bilang sama anak saya, "Mas, ayo mau ngomong nih sebentar." Yang pertama Pak, dilihat Pak. Dia ngelihat jam. Lama nggak ya? Saya bilang, "Ya Allah." Jadi gini mas. Sebentar aja. Enggak, maksud aku kalau ayah lama bisa nggak lewat WA?
Ya, saya bilang. Saya diam tuh Pak. Saya bilang, ya Allah kalau marah. Udah, saya bilang gini, Mas, ini untuk kepentingan kamu. Anak saya bilang, kalau untuk kepentinganku dulu ya, di umur 15 tahun. Saya bilang, nah gini-gini aja. Menurut ayah bagusnya gini. Apa yang kamu lakukan ini bagus menurut ayah gini. Apa jawab anak saya? Bapak Ibu? Enggak, menurut temanku bukan gitu ya. Sampai pernah saya emosi Pak. Saya bilang, yang ngasih jajanmu tuh sopo. Gitu saya bilang gitu Bapak Ibu. Apa-apa temanmu, apa-apa temanmu gitu loh Bapak Ibu. Emang fitrahnya sudah begitu Pak. Artinya kalau saya mengatakan ke diri saya Pak, kalau Bapak mau menghebatkan anak-anak, fight di umur 0 15 tahun. Gitu. Umur 15 tahun sudah ada temennya, patternnya ada temennya udah gitu Pak. Kok nggak gurunya gitu Bapak Ibu ya. Kita jadi cemburu gitu ya. Kita jadi bilang, ya Allah pagi pulang sore gue nyari mau nyari duit buat lu gitu Bapak Ibu ya. Tapi semuanya balik Kak. Teman-teman saya, teman saya gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang berkesuman ta'ala, umur 15 tahun ke atas kalau terjadi yang seperti saya gimana Bapak Ibu? Jadi misalnya gini, saya contoh nih ya Pak ya, ambil contoh lagi nih, yang tidak baik Bapak Ibu nggak usah nyontoh saya. Saya satu saat pergi dengan anak saya ini, sudah kelas 2 SMA dulu Pak, naik angkot. Dia sama temannya, saya. Naik angkot di depan itu ada nenek-nenek Pak, sudah sampun sepuh, sudah sangat dalam keadaan miskin lah Bapak Ibu ya. Oh pakaiannya atau apalah, sudah sangat tua gitu. Nah jalan nih enak Pak, 5 menit, 10 menit enak. Dan menit berikutnya, menit ke-15, masuk ke menit 15, anak saya bilang sama temannya, lu lapar nggak? Temannya bilang, iya gue lapar. Mereka ngambil makanan di tas mereka Pak, nggak ada merasa bersalah. Dan makan. Angkot itu kan dengan nenek itu jaraknya cuma berapa senti ya Pak ya? Gitu. Itu nggak ada tuh Pak. Nggak ada misalnya, nek mau makan nggak ada Pak. Saya bilang, ya Allah. Saya bilang gitu. Ya Allah gitu ya. Saya bilang sama anak saya sama temannya, Mas, gitu. Dia bilang, kenapa ya? Saya pengen. Ya Allah. Saya bilang sama sopir angkot, Bang, berhenti Bang. Anak saya bilang kan belum nyampe ya, gitu. Berhenti. Dia bilang gitu. Turun ya, turun. Saya sidang nih anak saya sama temannya. Gitu. Saya bilang ya Allah, nggak ada empatimu. Itu seperti mbahmu. Kamu lihat nggak keadaannya seperti apa? Kamu tahu nggak seperti apa? Anak saya tahu, gitu Bapak Ibu. Kamu kok teganya makan depan ini? Oh biasa Pak, ceramah Pak, setengah jam. Anak saya sama teman itu diem. Terus dia bilang sama saya, udah selesai ya? Gitu. Saya bilang ya Allah, udah nak. Ayah mau menangis rasanya, nak. Malu ayah. Anak saya bilang apa? Ya, aku kan udah SMA ya. Aku mau nanya ya, waktu aku SMP dulu dari aku TK SMP, kira-kira ayah kemana aja sih? Saya nangis Pak. Di situ nggak ada rasanya Pak, uang nggak berharga lagi ayah udah. Ya Allah dulu pagi-pagi pulang sore berdempetan di kereta apa gitu Bapak Ibu. Saya lupa ngajarin akhlak dan adab di anak saya di umur 15 tahun. 15 tahun sudah selesai. Kita panen di umur 15 tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu mau panen yang enak, nah lakukan terbaik di umur 15 tahun. Kalau umur 15 tahun nggak ada yang dipanen gitu Bapak dan Ibu ya, jangan marah ke anak. Marah ke diri sendiri. Anak saya nanya, Bapak, ayah kemana aja dulu 15 tahun? Saya jawab Pak, saya biasalah orang dewasa kan nggak mau kalah Pak Ibu. Saya ngeliatin tangan saya, nah ini tangan, itu setiap hari gantungan di kereta nih nak, nyari uang buat kamu. Kan aku butuhnya bukan uang aja ya, gitu. Kalau yang seperti ayah bilang tadi itu, bagaimana peduli sama orang, aku nggak pernah dengar ayah cerita soal itu. Aku nggak pernah dengar ayah katakan sekarang, kamu nggak contoh Rasulullah. Dulu ayah nggak pernah cerita tentang Rasulullah suka menolong kepada aku, gitu loh Pak Ibu. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Nah Bapak Ibu, kalau itu terjadi, namanya hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan gimana? Bayar Pak, bayar gitu Bapak Ibu. Jadi saya bilang sama anak saya, baik nak, ayah catat sekarang. Ayah berhutang sama kamu bahwa ayah nggak pernah mengajarkan empati kepada kamu. Izinkan ayah untuk mengajarkan sekarang. Lama Pak prosesnya. Oh Masya Allah Pak, saya latih gitu. Saya latih kembali tuh ya. Saya naik lagi angkot dengan anak saya, dengan teman-temannya. Saya bilang, nah itu ada lagi misalnya ada nenek-nenek atau apa. Saya bilang, nanti kalau lapar tawarin ke depan ya nak gitu. Tawarin ke depan. Itu latihan Pak. Hampir 1 tahun Pak, baru anak-anak ngeh gitu loh Bapak Ibu. Nah, baik. Ayah dan bunda yang milik Allah Ta'ala terakhir adalah menjaga 5 amanah ini. Nah, ya, Bapak Ibu ya, 5 amanah ini
Sungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cobaan bagimu dan sisi Allah yang pahala yang besar. Dari 5 amanah ini akan ditanya sama Allah kelak kemudian hari. Urusan kita bukan hanya urusan fisik. Sepakat ya Bapak Ibu, urusan kita bukan hanya nyari uang. Tapi akan ditanya sama Allah siapa yang ngajarin sholat kepada anakmu, siapa yang mengajarkan tahsin kepada anakmu, siapa yang mengajarkan akhlak kepada anakmu, mengajarkan adab kepada anakmu, dan lain-lain. Nah, ayah dan bunda yang terakhir, Bapak dan Ibu, amanah kepada Allah itu adalah amanah yang 5 itu seperti ini, sederhana saja. Kalau Allah takdirkan nanti kita ketemu, saya mau bahas yang ini. Amanahnya Bapak Ibu adalah ngurus anak laki-laki berbeda dengan ngurus anak perempuan. Setuju Bapak dan Ibu? Harus setuju karena Allah nyuruhnya begitu. Benar ya? Jadi memperlakukan anak laki-laki dengan perempuan berbeda. Target ngurus anak laki-laki berbeda dengan target ngurus anak perempuan. Anak laki-laki tujuannya itu Pak. Ya, mengajarkan kelaki-lakian. Kelaki-lakian itu selain dari fisik. Kalau fisik itu namanya laki-laki. Tapi kalau kepribadiannya, cara dia berpikir, cara dia bersikap itu namanya kelaki-lakian. Nah, setidak-tidaknya ya, nanti umur Bapak dan Ibu, umur-umur 21 tahun, 23 tahun, yang 7 ini sudah ada di anak kita. Nggak usah 100%, nggak mungkin juga 100%, tapi 25%, 30%, 50% sudah ada. Apa itu Bapak Ibu yang kelaki-lakian itu? Contoh misalnya kawamun. Kawamun itu anak yang bertanggung jawab lah gitu Bapak Ibu. Jadi anak umur 15 tahun, umur 21 tahun, 23 tahun, kalau dia habis mandi, handuknya nggak taruh di mana-mana lagi Pak. Gitu ya, anak laki-laki. Kenapa? Karena kita sudah ajarkan ke laki-laki yang bertanggung jawab. Itu nggak bisa dadakan, itu Bapak Ibu ya. Harusnya diajarkan sejak dari kecil. Nah, demikian juga anak perempuan, targetnya adalah keperempuanan. Ya, mengajarkan rasa malu, mengajarkan rasa misalnya ifah dan lain-lain. Gimana caranya? Salah satunya adalah seperti yang Rasulullah ingatkan kepada kita dengan hadis Rasulullah SAW, jangan sampai tidak menceritakan, mengajarkan 4 perempuan hebat dunia dan akhirat ini kepada anak perempuan. Itu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya anak perempuan 0 sampai 7 tahun, jangan sampai nggak diceritakan 4 perempuan ini. Bunda ya, 4 perempuan ini. Nah, kalau Bapak Ibu punya anak perempuan 8 sampai 15 tahun, jangan sampai nggak mempraktekkan kehebatan 4 perempuan ini. Siapa itu Bapak Ibu? Bunda Maryam binti Imran, karena kelak kemudian hari anak perempuan kita akan menjadi seorang ibu yang baik. Bunda Khadijah binti Khuwailid, karena kelak kemudian hari anak perempuan kita akan menjadi seorang istri yang baik. Bunda Fatimah binti Muhammad SAW, karena kelak kemudian hari anak perempuan kita akan menjadi seorang anak yang baik. Bunda siapa lagi Bapak Ibu? Bunda Asyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Ya, karena kelak kemudian hari dia akan berguna untuk banyak orang. Ya Bapak Ibu ya, Bunda Asyah binti Muzahim. Bapak Ibu, itu mudah-mudahan nasihat ini terutama buat diri saya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah tidak jadikan kita di barisan pengkhianat terhadap amanah-amanahnya Allah. Kita jalankan amanah Allah, mumpung Allah masih memberikan umur kepada kita, masih kemungkinan kita untuk mendidik dan mengasuh ulang anak-anak kita kalau itu sudah terlanjur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.